Anies setelah dikalahkan di dalam percaturan pilpres kemarin, kekalahan yang disengaja ya. Anies ini memang sebagai lokomotif perubahan ya, sampai hari ini memang rakyat masih belum beranjak dari mimpi-mimpi perubahan tersebut. Ya, meskipun rakyat itu banyak kecewa soal gagalnya Anies, ya kan? Ya, tapi kita lihat bahwa pendukungnya Anies hari ini masih solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, jumpa lagi. Kita Setelah vakum, kita sekarang kumpul KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, tapi gagal. Yang benar adalah kuning, hijau, biru. Dan rupanya ini aspirasi publik, banyak sekali yang menginginkan Anies Baswedan kembali berkompetisi, tapi kali ini di kasta seri B. Di kasta seri B, dan dengar-dengar sudah ada partai yang mau mencalonkannya. Ya, sebut-sebut ada Nasdem, ada PKB, ada PKS, dan mungkin juga PDIP punya peluang untuk mencalonkan Anies Baswedan. Nah sekarang, saudara sekalian, kita bertemu dengan Komandan KIB, Habil Marati, calon Ketua Umum P3, partai yang belum sementara lolos parliamentary threshold. Dan dicolok. Bro Ketua. Yes, Bung Refli. Oke. Apa kabar? Kabar baik. Jadi ini menarik ya untuk menganalisis Anies Baswedan yang mau maju sepertinya sebagai calon gubernur DKJ, daerah khusus Jakarta. Kalau saya masih mengatakan DKI karena belum resmi pindah kan? Ya, masih DKI. Pertanyaannya adalah apa pendapat Bro Habil? Kalau pendapat saya orang udah tahu, tapi masa saya mendikte pendapat orang lain? Silakan. Ya, saya kira Anies setelah dikalahkan di dalam percaturan pilpres kemarin, kekalahan yang disengaja ya. Ya. By design. Kemenangan yang tertunda. Oke. Ya kan? Ya, saya kira meskipun DKI ini atau daerah ibu kota, daerah Jakarta ya, itu sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Jadi artinya tingkat keseksiannya berkurang kan. Yeah. Tapi menurut saya meskipun DKI ini nantinya pada akhirnya tidak menjadi ibu kota negara lagi, tapi masih menjadi barometer politik nasional. Dan masih menjadi barometer pertumbuhan ekonomi nasional, masih menjadi barometer tentang keberhasilan seseorang untuk naik kasta menjadi presiden. Dan Prabowo belum tentu mau pindah ke IKN. Dan saya kira juga banyak pertimbangan, karena untuk pindah di IKN itu tidak semudah itu kan. Pertama harus undang-undangnya sesuai kan, historisnya juga harus juga sesuai dengan sejarah kemerdekaan kita kan. Tapi Bro Refli, saya kira yang paling penting soal Anies ya. Ya, saya kira Anies ini memang sebagai lokomotif perubahan ya, sampai hari ini memang rakyat masih belum beranjak dari mimpi-mimpi perubahan tersebut. Ya, meskipun rakyat itu banyak kecewa soal gagalnya Anies, ya kan? Ya, tapi kita lihat bahwa pendukungnya Anies hari ini masih solid, ya kan? Solid juga termasuk partai politik pendukungnya masih solid terhadap Anies, gitu kan? Kita bisa melihat berita beberapa hari ini dari partai politik, misalnya PKS pada hari ini di DPW, Dewan Pimpinan Pusat DKI, Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta
itu secara resmi memutuskan mencalonkan Anies, gitu kan, sebagai salah satu calon gubernur daerah Jakarta kan. Namun demikian, dari partai pendukungnya, pengusungnya, ada juga kayak PKB, Nasdem juga saya lihat ada indikasi ketertarikan untuk mencalonkan Anies sebagai salah satu calon yang akan diusung kan. Tapi adalah menjadi persoalan, Bung Refli, saya terus terang aja masih melihat bahwa apakah kalau Anies ini menjadi gubernur DKI atau mencalonkan diri gubernur DKI, yang pertama adalah harus ada kepastian bahwa apakah Anies akan menang. Ini kan kalau Anies tidak menang, maka itu akan menjadi killing ground untuk 5 tahun akan datang jadi pilpres, ya kan? Jadi menggali lubang sendiri kan? Itu pertama, harus ada kepastian bahwa Anies itu harus ada 99% itu bisa menang DKI kan, kalau dicalonkan diri. Ya, yang kedua juga Anies juga harus memperhitungkan orang-orang pendukung dia yang fanatisme, apakah Anies mampu menjelaskan alasan-alasan yang rasional Anies ini tiba-tiba maju sebagai calon gubernur DKI, ya kan? Yang ketiga, yang hal penting juga adalah apakah partai-partai pendukung di Pilpres kemarin itu masih solid dengan Anies. Tidak hanya solid dukungannya, tapi solid dukungan daripada konstituennya, gitu kan? Jangan seperti sekarang ini, baru diumumkan resmi sudah ada partai pendukungnya Anies tiba-tiba mengucapkan selamat kepada salah satu pemenang Pilpres. Itu kan sangat menyakitkan Refli kan? Buat saya juga gitu kan? Sangat menyakitkan para relawan, gitu kan? Itu yang Anies harus itu benar. Yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa Anies kalau dia harus maju sebagai gubernur DKI, maka PDIP harus diambil. Dia juga harus mendaftarkan diri di PDIP, ya, untuk masuk sebagai salah satu kandidat. Ya, kenapa PDIP? Karena PDIP ini sekarang ini akan mengalami turbulensi politik yang sangat tajam. Kenapa saya katakan turbulensi politik sangat tajam? Pertama adalah dia tidak mungkin bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Kenapa? Pertama alasannya adalah di sana ada Gibran, yang sejak awal dia menolak, ya kan? Jadi saya kira tambah lagi dengan Bobi masuk Gerindra pada hari ini kan. Jadi artinya dua kader PDIP, Gibran dan Bobi ini sekarang adalah meninggalkan PDIP, ya kan? Nah, mana mungkin tiba-tiba PDIP akan mendukung Prabowo, di sana ada Gibran. Bukan masalah Prabowo ya, tapi masalah Gibran ya kan? Ya kan? Ya kemudian bahwa PDIP juga ini membutuhkan Anies, ya kan? Kenapa dia membutuhkan Anies? Karena bagaimanapun juga secara historis kakeknya Anies ini, A.R. Baswedan, dulu adalah yang membunyikan pernyataan kemerdekaan dicalonkan oleh Soekarno, bapaknya Megawati. Ya, itu bisa bayangkan dulu bila tidak ada A.R. Baswedan dan Agus Salim memperoleh dukungan dari Timur Tengah, maka bisa jadi pernyataan kemerdekaan itu hanya pegang kosong karena tidak ada dukungan dari negara manapun juga. Nah, ini jadi membangun kembali kemesraan antara kakeknya Anies dengan bapaknya Megawati ini harus kembali dibunyikan di dalam konstelasi politik yang datang, yaitu bahwa ternyata harus Megawati juga bisa menerima Anies sebagai salah satu tokoh nasional yang bisa menentukan kembali ajaran Bung Karno, kan begitu kan? Bro Ketua sebagai relawan ya, yang kemarin mengkampanyekan Pilpres dan berharap Anies menang di Pilpres, tapi kemudian belum menang. Apa yang Bro Ketua rasakan ketika Anies tiba-tiba ditawari untuk maju Pilkada DKI? Kenapa saya katakan ditawari? Karena Anies tidak memanfaatkan calon perseorangan yang baik inisiatif, tetapi dia tetap ingin
dimanfaatkan atau memanfaatkan kursi partai politik. Ya, saya kira Dan harus koalisi juga, tidak ada satu partai pun yang ya, bisa mencalon sendirian kan? Ya. Saya kira begini ya. Artinya banyaknya partai politik yang meminang Anies untuk calon gubernur DKI, artinya Anies ini masih menjadi tokoh seksi ya, secara politik ya. Tokoh yang bisa diharapkan bisa menjadi presiden yang akan datang, ya kan? Ya kan? Jadi siapapun yang menjadi gubernur DKI hari ini itu akan menjadi bahan baku calon presiden yang akan datang 2029, kan? Oleh karena itu kalau kita bicara DKI, kita bicara Anies di DKI, itu juga adalah berbicara masa depannya Anies untuk calon presiden yang akan datang, ya kan? Nah, tetapi menurut pandangan politik saya, feeling politik saya, Anies kalau dia benar-benar harus maju sebagai calon gubernur DKI, maka dia harus masuk lewat pintu PDIP. Itu PDIP saja tidak cukup. Artinya PDIP dengan PKS. Oke. Ya kan? Nah, bagaimana Anies ini menjadi integrator antara PDIP sama PKS? Ya, antara partai Islam dan nasionalis. Ya, supaya juga ketika Anies masuk di PDIP, maka PDIP ini juga akan menjadi partai politik yang mengkombinasikan antara religius dan nasionalis. Dan itu Anies pokoknya. Kalau seandainya misalnya partai pengusungnya tetap misalnya PKS, PKB dan Nasdem, bagaimana? Ini agak berat. Saya pikir kalau Anies maju DKI tanpa PDIP, menurut saya tidak usah maju. Oh, jadi fatal itu bro gitu? Ya, tidak usah maju. Menurut saya. Karena apa? Karena Anies harus tampil sebagai integrator nasionalis dan Islamis. Jadi PDIP sama PKS, sama dengan PKB atau Nasdem sendiri, saya kira adalah bisa mencerminkan kekuatan poros religius nasionalis sebagaimana bangsa ini dulu di awal pertama kali dimerdekakan. Kalau misalnya PKS, PKB dan Nasdem solid, lalu ditambah PDIP, bagaimana? Saya kira tergantung kesepakatan ya. Ya. Artinya kalau itu PDIP ada Nasdem di dalamnya, saya kira PDIP akan lebih memilih PKS daripada Nasdem. Artinya kalau seandainya ada Nasdem di dalamnya, PDIP kurang nyaman saya kira. Oh, kecil kemungkinan PDIP saya kira akan gabung. Pertanyaannya adalah kalau PDIP tidak bergabung sementara dia sendiri kursinya tidak cukup, dia mau kemana? PDIP dengan kalau PKS, kemarin dia bisa nyalon sendiri. Ya, saya kira banyak pilihan ya, banyak opsi PDIP DKI. Bisa dengan PKS saya kira PDIP oke, nggak ada masalah. Oke. Ya kan? Karena di banyak daerah itu banyak koalisi PDIP sama PKS terjadi. Oke. Ya kan? Dan itu bisa jadi juga kalau PDIP bisa juga dia mengambil PKB. Oke. Ya, PKB, PKS dan PDIP mengusung Anies. Ya. Ya, jadi saya kira Nasdem nggak perlu. Ya artinya kalau tergantung PDIP ya, PDIP mau nggak dengan bersama Nasdem? Kalau dia mau, saya kira juga menjadi pertimbangan ya. Saya kira Anies pun juga tidak akan juga meninggalkan Nasdem, Pak. Jadi feeling Anda bahwa Anies walaupun dikhianati Nasdem tidak akan meninggalkan Nasdem. Saya kira sekali Anies. Saya kira Anies lebih banyak meninggalkan PDIP daripada Nasdem untuk DKI. Untuk DKI. Ya. Tapi jangan lupa yang paling banyak kursinya itu adalah PDIP. PKS. Untuk DKI. Ya, DKI. Kedua Nasdem, kedua PDIP. Ya. Saya kira Anies untuk pencalonan gubernur DKI lebih banyak mendengarkan PDIP daripada Nasdem. Oke. Garis politiknya. Ya. Jadi kalau nggak ada PDIP-nya menurut Anda tidak usah maju aja begitu? Kalau Anies maju tanpa PDIP, didukung PDIP, nggak usah maju. Oke. Karena kita belum tahu apakah PDIP akan mengambil jalur oposisi atau tidak. Ya, saya yakin PDIP akan mengambil jalur oposisi. Oke. Jadi saya kira jelas ya. Saya kira ini kan saya hanya meneruskan keinginannya Refli Harun, bahwa Refli Harun menginginkan juga Anies itu pada Nasdem.
Saya kan hanya menurunkan aja, Bos. Namanya fait accompli. Oke, bro. Closing statement. Kalau statement pertama adalah Anies apapun pilihan politiknya tidak boleh mengecewakan pendukung beratnya, ya kan? Ya. Ya. Yang kedua, keputusan politik apapun yang diambil, dia tidak boleh ada kesan mengkhianati para pendukungnya, ya kan? Ya. Dan yang ketiga, ketika Anies memutuskan untuk maju calon gubernur, maka pintu masuknya itu harus PDP mendukung dia. Oke. Itu aja. Jadi satu unsur harus PDIP. Harus PDP. Mutlak. Oke. Di absolut cuma Anies. Oke. Luar biasa ya, saudara sekalian. Ini pendapat dari koordinator KIB Kuning Hijau Biru, salah satu simpul yang mengkampanyekan kemenangan Anies kemarin. Dan sepertinya tidak berkeberatan kalau Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur Jakarta, asalkan salah satu unsurnya adalah PDIP. Tamu PDP menurut saya sih kesampingkan. Oke, itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.